Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Pokoknya doa yang terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Samarinda, Kalimantan Timur, yaitu Saujana Story atau Bang Jana. Wow, kisah dari tanah Kalimantan sangat menarik untuk disimak teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong. Bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi deh. Pasti udah gak sabaran untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat menuju ke Kalimantan. Misteri di pondok pesantren Kalimantan. Via merasa enggan dan marah. Ia terpaksa menginjakan kaki di sebuah tempat yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Dia dipaksa untuk tinggal dan bersekolah di sebuah pesantren yang berada jauh dari tempat ia tinggal. Baginya, ini tidak adil. Meski sebenarnya ia ditempatkan di pesantren sebagai bentuk dari hukuman dari segala kebandelan yang telah ia lakukan semasa SMP. Lingkungan yang negatif membuat Via menjadi agresif dan membangkang kepada orang tuanya, ditambah ia sudah sangat dekat dengan hal yang paling dilarang oleh orang tuanya. Dia selangkah lagi terjerembab ke arah pergaulan bebas yang akan terlalu terlambat jika tak segera diantisipasi. Via bahkan sudah mulai berpacaran sejak kelas 2 SMP. Hal ini semakin membuat khawatir kedua orang tuanya. Ia menekuk wajahnya ketika menatap gedung asrama berlantai 3 dengan deretan kamar besar yang berjajar, sebuah lingkungan yang sama sekali asing dengan lalu lalang santriwati berpakaian seragam muslimah. Via yang dalam kesehariannya tak pernah mengenakan hijab menjadi merasa terintimidasi. Sudah tentu ia akan menjalani hari-hari yang berat dengan semua kebiasaan yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Entah apakah ia akan bisa bertahan dan menjadi lebih baik atau justru memberikan pengaruh dan efek negatif pada kawan-kawan seasramanya. Dia menarik nafas panjang dan dihembuskan kasar. Inilah takdir yang harus ia terima. Via, kamu nanti tinggal di kamar sini sama yang lain ya, ucap seorang ustazah yang mengantarkan Via hingga ambang pintu kamar. Ya ustazah, jawab Via dengan enggan setelah melihat deretan lemari yang berjajar rapat di sepanjang dinding kamar. Juga tumpukan kasur lipat di sudut ruangan. Semua sudah tentu akan terasa berbeda, di mana ia tak sepenuhnya memiliki privasi seperti ketika berada di rumah. Dia merasa enggan. Rasanya begitu getir. Dalam kurun waktu beberapa minggu saja, dunianya terasa dijungkir balikan. Ia seperti bermimpi dan ingin segera terbangun agar bisa kembali ke dunianya yang nyata. Namun, ini bukanlah mimpi. Ini adalah kenyataan pahit yang harus ia terima. Langkahnya pelan sambil menggendong sebuah tas ransel dan menarik sebuah koper. Pandangannya tertuju pada lemari yang sudah ditunjukkan oleh sang ustazah ketika mengantarnya. Seketika tatapan seluruh penghuni ruangan tertuju padanya. Via hanya bisa mengangguk dengan kikuk sembari mencoba mendekat dan menyalami orang yang terdekat dengan posisinya saat ini. Maaf, aku disuruh pakai lemari nomor 6, ucapnya kikuk sembari menunjuk nomor yang ditempel di pintu lemari. Silakan, perkenalkan aku Ratna. Aku adalah ketua kelas di sini, jawab seorang gadis yang umurnya setahun lebih tua dari Via sembari mengulurkan tangan. Via,
jawabnya sambil menyambut uluran tangan itu meski terasa aneh. Kemudian menyimpan semua barang bawaannya di lemari yang kosong bernomor 6. Beberapa santriwati sempat menoleh dan memandang Via sekilas, mengingat penampilannya yang sedikit lebih mencolok jika dibandingkan mereka yang tiba lebih dulu dan sudah beberapa waktu beradaptasi dengan lingkungannya. Dengan statusnya sebagai santriwati yang baru, tentu ia masih menggunakan riasan make up meski tak seperti biasanya. Selain itu, Via juga belum paham kalau di pesantren itu tidak boleh mengenakan riasan. Ini akan menjadi petualangan baru dan panjang baginya, sebuah awal yang harus ia jalani hingga nanti tiba saatnya ia lulus dan siap kembali ke dunia luar. Hari yang berat terasa sangat menyiksa. Apalagi di awal-awal kedatangannya, ketidakbiasaannya mendalami agama dan melakukan kegiatan keagamaan membuatnya sangat terbebani. Kali ini, dia sudah tak memiliki pilihan lain. Mau tak mau, kehidupan yang menyiksa ini harus ia jalani, ditambah ia tak bisa menikmati makanan kesukaannya seperti sebelum dimasukkan ke pesantren. Ia yang biasanya diberikan uang jajan berlebih hingga bisa nongkrong di kafe, hidupnya mendadak terasa kosong dan nampak kesenangannya terasa dirampas paksa. Kebiasaannya yang tak menggunakan penutup kepala, tak menutup tubuh sepenuhnya, membuatnya begitu sulit beradaptasi. Ingin rasanya ia membuka penutup kepalanya karena gerah, kulit kepalanya terasa begitu gatal, ditambah ia tak memegang banyak uang karena segala kebutuhannya sudah diserahkan kepada ustazah penanggung jawab. Sudah menjelang senja, Via masih berkutat dengan kitab yang harus ia baca setiap pagi dan sore. Setelahnya langsung sholat maghrib dan bertahan hingga isya. Ditambah mereka harus hadir dalam muhadarah setiap seminggu 2 kali. Berceramah di depan orang yang baru ia kenal adalah hal yang paling tidak ia sukai. Apalagi dunia pesantren dan religi sangatlah jauh dari kehidupannya. Pukul 9 malam, Via berjalan gontai menuju lantai 3. Kamarnya yang berada di lantai paling atas. Ia terlalu lelah dengan kegiatan seharian yang menurutnya tak ada habisnya. Belum lagi, dia harus mencuci sendiri, menjemur pakaian di rooftop asramanya untuk sekedar membeli camilan saja. Jaraknya lumayan jauh dan harus berjalan kaki. Begitu banyak tempat asing dan gelap yang harus ia lewati. Sudah tentu ia merasa takut dan khawatir. Lampu penerangan pun tak sebanyak yang ada di kota karena pesantren tempatnya belajar berada di area pedesaan yang jauh. Banyak cerita seram yang beredar di telinganya. Entah itu nyata atau hanya rekaan untuk menakutinya. Via melangkah pelan sembari membawa pakaian basah yang baru saja selesai dia cuci. Satu demi satu anak tangga ia titi sembari menatap sekeliling. Koridor yang ramai di lantai 3 berbanding terbalik dengan tangga menuju atap tempat menjemur pakaian. Hanya berbeda beberapa meter, namun sudah berbeda suasana, bahkan begitu signifikan. Tak ada orang lain, tak ada santriwati yang sedang berlalu lalang. Hanya dia, pikirannya, dan sedikit rasa takut yang terbubuh di dalam kepalanya. Atap gedung begitu kosong. Tidak ada seorang pun, hanya gelap dan tali-tali membentang yang terikat di tiang-tiang besi untuk menjemur pakaian. Via memang sengaja menjemur pakaian malam hari karena akan begitu penuh ketika siang. Ia tidak akan mendapatkan tempat untuk menjemur. Ditambah ia terlalu malu jika harus menjemur pakaian dalamnya saat siang. Via tak tahu bahwa idenya itu merupakan salah satu hal yang sebenarnya dilarang dan menjadi pantangan. Statusnya yang merupakan santriwati baru membuatnya belum sepenuhnya paham dengan aturan tak tertulis yang sudah ditaati dari generasi ke generasi. Dingin banget sih ini, ucapnya dalam hati. Sesekali ia mengusap-ngusap lengannya karena merasa begitu dingin. Ditambah semilir angin malam dan embun yang mulai turun menambah rasa tak nyaman. Sejauh memandang, hanyalah ruang kosong penuh kabut tanpa seorang pun di sekitarnya. Seharusnya ia merasa nyaman, merasa aman.
Namun, rasa takut justru terasa lebih dominan. Via tak tahu, di sudut-sudut yang tertutupi embun, yang mengabut banyak mata-mata yang tengah memandanginya. Via, suara yang terdengar nyaring terdengar dari ambang pintu memanggil namanya. Ya, dialah Ustazah Nadia. Ialah penanggung jawab asrama kelas 1. Tidak biasanya ia memanggil anak didiknya dengan nada yang agak keras. Karena itu, seluruh santriwati yang berada di ruangan serempak menoleh ke arah suara. Beberapa di antara mereka langsung memalingkan wajah ke arah Via. Di kepala mereka, Via pasti baru saja melanggar aturan yang sangat dilarang dan bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, mereka sekejap langsung terdiam dan membisu. Ya, jawabnya singkat, kemudian langsung bergegas mendatangi sang ustazah. Sini, ikut saya ke ruangan, pintanya, lalu bergegas pergi diikuti oleh Via di belakangnya. Via mengekor hingga memasuki ruang guru dan pengurus pondok pesantren. Di ambang pintu, ia menatap sekitar deretan meja dan kursi tersusun rapi dengan berkas-berkas tertumpuk rapi di atasnya. Hanya ada beberapa orang di dalam. Mereka sedang sibuk dengan urusan masing-masing meski sempat melirik sekilas. Sini, duduk dulu, ucap Ustazah Nadia pada Via. Permisi ya Ustazah, saya duduk. Via duduk tegak sambil meletakkan kedua tangannya di atas paha sembari menunggu dengan gugup. Kenapa kamu jemuran malam-malam? Bukannya sudah ada pemberitahuan sebelumnya? Ujarnya sambil menatap lekat pada Via yang tertunduk bingung. Maaf, saya betul-betul tidak tahu. Saya cucian malam karena sering tidak dapat jemuran. Makanya saya jemuran malam-malam, jawab Via ragu. Terus, semalam kamu ngerasakan apa? Tanya Ustazah Nadia. Tidak ada apa-apa. Cuma memang dingin dan berkabut. Kalau menurut saya, rasanya seperti banyak orang di atas atap. Jelasnya. Lain kali jangan ya. Saya mau ini jadi pertama dan terakhir kalinya. Ya sudah, sekarang kamu boleh kembali ke kamar, ucap Ustazah Nadia sekaligus memperingatkan. Baik Ustazah, Assalamualaikum, jawabnya sambil meninggalkan ruangan. Waalaikumsalam, jawabnya. Alfia kembali ke ruangannya sambil bersenandika dengan pikirannya sendiri. Ia menatap sekitar sembari memikirkan apa yang baru saja ia dengar. Bukan merasa tenang, justru ia jadi menyimpan pertanyaan. Ada apa dengan atap gedung yang dijadikan jemuran? Mengapa dia dan santriwati lain tak boleh naik dan menjemur pakaian di malam hari? Semakin ia dilarang, semakin larangan itu diutarakan tanpa penjelasan, maka ia akan semakin penasaran dan mencari tahu. Via tak menyadari sifatnya ini justru bisa saja berakibat buruk padanya dan orang-orang di sekitarnya. Hari sudah menjelang sore. Sudah waktunya untuk berangkat ke masjid dan menunaikan sholat asar dan akan terus berlanjut hingga malam nanti. Kegiatan yang menurut Via lumayan membosankan. Terlebih, ia memang sama sekali tak tertarik dengan segala materi yang diberikan. Malam ini akan diisi oleh kegiatan muhadarah selepas Isya hingga menjelang pukul 10. Artinya, ia tak memiliki waktu lagi untuk sekedar mencuci pakaian. Pun, jika ia memaksa untuk tetap mencuci, tentunya akan selesai menjelang tengah malam. Waktu yang begitu riskan untuk tetap berkegiatan sendirian, sudah tentu ia akan mendapat peringatan lanjutan. Semua akan aman terkendali hanya jika ia berkegiatan bersama yang lain, dan itu pun belum tentu ada yang mau menemaninya. Ratna, mau nemenin nyuci nggak? Tanya Via yang sangat ingin mencuci namun takut dengan peringatan sebelumnya. Ngapain nyuci jam segini? Sudah malam, nanti dimarahi Ustazah Nadia, jawab Ratna yang sudah sedari awal sangat ditekankan perihal peraturan. Soalnya kalau nunggu besok, nanti nggak dapat tempat jemuran, keluhnya. Ya juga sih. Ya sudah, selesaikan kegiatan dulu, jawab Ratna yang kemudian memalingkan wajahnya ke kitab di pangkuannya. Sejenak, Via merasa tenang karena ia tak akan mencuci seorang diri. Bukan karena terlalu takut, tapi karena khawatir mendapatkan peringatan lanjutan. Ia kembali membaca kitab dan mempelajari materi ceramah yang harus ia sajikan bergantian dengan yang lain.
Sementara ia tak suka berceramah karena menurutnya sangat berbanding terbalik dan tak sesuai dengan jati dirinya. Baginya, menasehati orang lain menuju kebaikan bukanlah hal yang berbanding lurus dengan hidupnya. Karena itu, ia juga menjalani kehidupannya dengan terpaksa dan hanya formalitas. Lepas 1 jam, mereka akhirnya meninggalkan masjid untuk beristirahat. Kebanyakan santriwati langsung menuju kamar mandi dan membersihkan diri. Kamar mandi yang berada di ujung gedung di setiap lantai. Kamar mandi dengan banyak bak mandi panjang. Dipisahkan bilik berjajar sepanjang ruangan, kondisi di mana mereka bisa saling melihat tangan masing-masing ketika mengambil air dengan gayung masing-masing. Via merasa tenang karena banyak yang berkegiatan di kamar mandi. Via dan Ratna akhirnya ikut berkegiatan mandi dan mencuci baju. Keduanya mencuci baju sebelum membersihkan diri. Hanya saja mereka tak sadar, semakin lama mereka mencuci maka semakin sepi kamar mandinya. Serok, serok, serok. Suara sikat baju yang bergesekan dengan kain memecah keheningan dan bergema di seluruh ruangan bersekat. Ketika kondisi terasa hening, ketika gema gesekan sikat mengisi seluruh ruangan, akhirnya mereka tersadar. Ditambah dengan hawa dingin yang semakin lama semakin menusuk hingga ke sumsum tulang. Cepat, sudah tidak ada orang, ajak Ratna. Ratna sedikit merasa khawatir. Bulu kuduk yang meremang tiba-tiba seiring hawa dingin yang kian menusuk hingga ke sumsum tulang. Ia faham keadaan mereka berdua sedang tidak baik-baik saja. Desir angin terdengar samar yang datang tak dari mana, meniup helai rambut mereka yang tak tertutup oleh jilbab. Via merabat tengkuk belakang lehernya yang meremang hebat. Ia menatap sekitaran sembari membilas pakaian dalamnya. Ini sudah potongan terakhir. Setelah ini mereka bisa langsung pergi atau menyempatkan mandi. Di antara pintu bilik kamar mandi yang terbuka, sesosok wanita dengan pakaian basah memandangi tubuh kedua gadis itu dari belakang. Hidungnya yang tak memiliki cuping mengendus dalam, menghirup aroma tubuh dua gadis itu dari kejauhan. Ia tersenyum lebar, kemudian mendekat pelan tanpa melangkah. Aroma wangi minyak serimpi menguar tiba-tiba menusuk hidung keduanya. Di saat yang sama, pakaian dalam sudah diperas dan dimasukkan ke dalam keranjang plastik. Keduanya meninggalkan kamar mandi dengan terburu-buru hingga sabun cuci mereka tertinggal di sana. Yang tak mereka sadari adalah keduanya sudah ditandai dan dipantau dari kejauhan. Tubuh mereka memang bisa berlalu, namun sosok itu meninggalkan bekas sentuhan yang tak terlihat dan terus menempel hingga terbawa kemanapun mereka pergi. Tap, tap, tap. Langkah cepat terdengar dari ujung koridor. Pintu-pintu asrama sudah tertutup rapat meskipun penghuni di dalamnya belum seluruhnya tertidur. Beberapa dari mereka masih terdengar bercengkrama sambil berbisik lirih. Ratna dan Via berjalan cepat, meninggalkan bekas jejak air dari sandal jepit yang mereka kenakan. Keduanya terburu-buru sembari menenteng cucian yang belum sempat dijemur. Yang tak mereka sadari adalah tanda yang ditinggalkan justru menarik perhatian dari apapun yang terlihat. Sosok-sosok yang bersemayam di sudut-sudut gedung dan ruangan rebang. Sudah lebih 6 bulan berlalu. Via tak lagi harus merasa kesulitan dengan apa yang tengah dijalani. Tetap tidak menyukai, namun ia sudah bisa beradaptasi dengan apa yang harus ia jalani sehari-hari. Kini, ia pun sudah kenal dengan seluruh kawan seruangannya, juga santriwati lain yang berada di ruangan lain. Namun tetap, naluri pemberontaknya tetap tak terbendung. Bahkan, tak surut sedikit pun, ia tetap kerap melanggar peraturan, pergi di malam hari untuk sekedar menjemur pakaian, atau bahkan meminta izin untuk pergi ke warung dan dilanjutkan bolos muhadara. Makin lama, ia makin mengerti celah dan tempat yang bisa ia jadikan sebagai tempat persembunyian kala tak ingin mengikuti kegiatan. Meski seringkali tertangkap karena ia tak ada kala namanya dipanggil dan berujung mendapat hukuman. Namun, itu semua tak membuatnya kapok. Bahkan, Ratna yang merupakan ketua asrama kerap ditanya dan diinterogasi perihal kealpaan yang dilakukan Via. Beruntung, Ratna selalu mengaku tak mengetahui di mana Via dan apa yang dilakukannya.
Meski begitu, keduanya kerap bersama ketika menjalankan aktivitas di waktu senggang, entah itu mencuci atau hal lain. Keduanya masih belum sadar bahwa ada tanda hitam yang tersembat di antara rusuk belakang mereka. Hanya butuh satu pemantik, satu kejadian yang bisa menjadi bencana untuk pondok pesantren itu. Dalam remang malam yang diterangi sinar bulan, Via dan Ratna tengah memeras dan mengibas pakaian yang baru saja mereka cuci. Ada beberapa santriwati lain yang pada akhirnya mengikuti jejak mereka untuk mencuci di malam hari demi bisa mendapatkan jemuran. 5 orang santriwati menjemur pakaiannya di tempat-tempat terpisah. 3 di antaranya sedang terburu-buru menyelesaikan kegiatannya sambil sesekali menoleh ke kiri dan ke kanan karena takut. Bayangan-bayangan gelap melintas cepat di punggung-punggung mereka yang semakin lama semakin meremang. Tak berselang lama, 3 santriwati lain sudah meninggalkan atap gedung, menyisakan Ratna dan Via yang masih mengobrol pelan sembari menjemur pakaian mereka lagi. Keduanya kembali melanggar peraturan tak tertulis. Ditambah mereka berdua menjemur pakaian dalam, sebuah kegiatan yang sangat dilarang meski tak tertulis dan sudah dipatuhi dari generasi ke generasi. Tentunya bukan karena tanpa alasan. Dan pada akhirnya alasan itu kini ditemukan penyebabnya oleh Via dan Rata. Suara kibasan mukena memecah keheningan di antara mereka. Di saat ini, barulah mereka sadar bahwa hanya mereka berdua yang tersisa di atas atap gedung asrama. Saat suara kibasan itu terdengar menggema, desis lirih terdengar di belakang leher mereka. Loncat, loncat. Suara serak seorang wanita terdengar lirih menggema di rongga kepala mereka. Keduanya saling menoleh dan memandang satu sama lain, mencoba mengkonfirmasi apa yang baru saja mereka dengar. Di sudut matanya, Via menangkap bayangan samar yang berdiri mematung di sudut atap gedung. Sosok wanita dengan kepala yang miring ke kiri, dengan rambut menjuntai panjang dan lepek seolah basah. Via mematung sejenak karena terkejut dengan apa yang baru saja ia lihat, dan ini adalah kali pertama dalam hidupnya. Semakin lama ia memandang, semakin jelas pula mata mereka saling bertemu. Maka bisikan di rongga kepalanya justru semakin kencang terdengar. Suara yang menggema dan menyuruhnya untuk melompat. Tarikan mendadak terasa di pergelangan tangan dan menyadarkannya. Sekilas ia lepas dari kontak mata itu, menatap ke arah Ratna. Ketika ia kembali memalingkan pandangan ke sudut atap gedung, tak ada seorang pun di sana. "Ayo, cepat turun!" sentak Rata sembari menarik paksa pergelangan tangan Via. Keduanya bergegas turun dengan tergesa-gesa. Pergelangan tangan Via terasa sakit karena dicengkram begitu kuat oleh Ratna. Suara langkah kaki yang cepat terdengar dari ujung anak tangga membuat beberapa santriwati yang berada di ruangan hendak menoleh. Tanpa menghiraukan mata yang memandang mereka, keduanya terus berlarian menuju asrama mereka. Nafas keduanya terengah, mencoba menarik sebanyak mungkin udara hingga masuk dan mengisi paru-paru mereka. Tak banyak berucap, Ratna langsung menutup pintu asrama mereka, kemudian menggelar kasur lipat dan bersembunyi di balik selimutnya. Ratna hanya memberikan kode kepada Via untuk tetap diam. Dia tahu keadaan sedang tidak baik-baik saja di tempat yang syarat dengan ajaran agama ini. Ternyata ia menemukan hal yang tidak seharusnya. Di satu sisi dia takut, di sisi lain ia semakin penasaran, seolah-olah ada misteri yang harus ia ketahui. Terlebih kawannya yang merupakan orang kota adalah pribadi yang pemberontak dan selalu mencari gara-gara. Malam ini keduanya sepakat untuk tidak membicarakan apa yang baru saja mereka alami. Keduanya terdiam dan saling membisu, menatap langit-langit kamar hingga terpejam. Sementara di sudut atap gedung, sosok wanita dengan kepala miring termenung diam. Rambutnya yang basah dan lengket tertiup angin malam hingga perlahan menghilang di balik kabut yang mulai turun.
Suara bel penanda jam sekolah berakhir terdengar nyaring melalui pengeras suara di sudut-sudut gedung asrama. Santriwati berjalan cepat dan berlarian menuju asrama untuk segera mengambil pakaian kotor untuk kemudian dicuci. Kamar mandi yang besar dengan 30 bilik mandi, juga sebuah kolam dangkal memanjang di bagian tengah untuk mencuci baju. Mendadak kamar mandi menjadi ramai dengan celoteh-celotehan gadis-gadis belia yang merupakan santriwati pondok pesantren. Suara tawa terdengar, membuat teror tak dirasakan. Selain karena masih siang hari, ramainya santriwati seolah memecah sunyi. Meski begitu, sesosok wanita dengan rambut panjang dan kepala yang miring tengah menatap mereka dari bagian ujung kamar mandi. Sesekali ia menyentuh tangan dan tengkuk santriwati tanpa disadari. Aroma kehidupan membuatnya rindu. Rasanya menghembuskan udara dan jantung. Semakin banyak orang yang berada di tempat itu, semakin besar pula keteledoran yang bisa saja terjadi. Saat itulah yang saat itu tengah dinanti, makanan yang telah lama ia dambakan. Lompat. Bisik lirik terdengar di telinga seorang santriwati yang tengah mengucek pakaian dalamnya yang dikotori oleh bercak darah. Ketidaksiapannya dengan agenda tamu bulanan membuatnya harus mencuci pakaian dalam dan rok yang dinodai bercak merah. Melihat noda yang menggugah selera membuat sosok itu menjilati bibirnya yang pucat dan pecah. Dari sini pula ia bisa menentukan siapa yang harusnya ia pengaruhi. Dialah Ratna. Gadis itu masih saja mencuci dengan terburu-buru karena mendengar suara yang sama, suara yang sebelumnya ia dengar saat mencuci baju bersama Via. Beruntung kawannya itu sekarang justru sedang beristirahat dan tidur sejenak di asrama sebelum akhirnya mandi dan bersiap-siap untuk sholat asar, muadarah, dan kegiatan lain hingga lepas isya. Ratna berjalan sembari menenteng sebuah keranjang lipat yang berisi pakaian kotor yang baru saja selesai ia cuci. Rasanya sedikit berbeda. Suara yang tadinya terdengar beberapa waktu lalu dan baru saja justru kerap terdengar mengisi rongga kepalanya. Ajakan untuk melompat terus terngiang dengan suara yang terus bergema. Hal ini justru membuat Ratna menjadi termenung. Sambil terus melangkahkan kakinya, ia mencoba untuk mendapatkan tempat menjemur pakaian yang nyaman. Namun langkahnya yang lambat membuatnya mendapatkan tempat di sekitar tepian atap gedung. Perlahan ia mengkibas pakaian dan mulai menjemur. Namun hal yang tak terduga justru terjadi. Tanpa ia sadari, ia justru semakin dekat dengan tepian gedung. Teriakan terdengar, disusul dengan benturan keras di bagian bawah. Darah berceceran tepat di depan ruangan guru dan pengurus pondok pesantren. Santriwati yang tengah beristirahat dan duduk di teras langsung berlarian ke arah suara. Sebuah tragedi mengenaskan tak terelakkan. Santriwati yang harusnya menyelesaikan pendidikannya dan menuntut ilmu agama justru tewas mengenaskan dengan batok kepala yang berserakan di lantai semen yang didera panas. Di saat yang sama, Via merasa syok kala ia mendengar kabar dan memandang kawannya terkapar tak bernyawa. Ditambah, ia justru melihat sesosok wanita bertubuh transparan tengah duduk bersimpuh di sebelah jasad Ratna sembari memainkan telapak tangannya di genangan darah dan menjilatinya. Tetes demi tetes, cairan kehidupan itu diserap dan dijilati dengan nikmat. Kemudian ia melirik hingga matanya yang hitam menatap Via yang mematung dan histeris. Itu, teriak sambil mengacukan telunjuk. Kemudian semuanya gelap. Via terbangun di ruang medis. Seorang santri duduk di sampingnya sambil membaca kitab. Gadis itu menoleh, kemudian segera beranjak pergi menuju ruang guru dan ustazah untuk memberi kabar. Sementara itu, jenazah Ratna yang tergeletak mengenaskan di tepi lapangan, ditutup dengan kain tebal dan dipagari oleh santri yang berdiri mengelilingi membelakangi. "Assalamualaikum, ustazah. Via sudah siuman," ucapnya pada Ustazah Nadia yang sedari tadi masih menunggu kedatangan pihak kepolisian. Keduanya bergegas kembali ke ruangan medis.
Di dalam ruangan, Via terduduk di tepi dipan sambil terus menangis. Ia tidak menyangka pertemanannya dengan Ratna berakhir secepat ini baginya. Ratna adalah kawannya yang berharga. Ratna pula yang selalu menemani dan menguatkannya selama masa peralihan dari kehidupannya di luar sana. Via, kamu baik-baik saja? Tanya Ustazah Nadia sambil menghampiri Via yang menangis terseduh-seduh dengan pandangannya yang danar. Ratna, Bu. Ratna, jawab singkat tanpa menyebut kata Ustazah. Iya, ini memang terjadi. Ini adalah tragedi. Tapi mau tidak mau harus kita hadapi. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Via lantas menceritakan kejadian yang sebelumnya pernah ia rasakan, meski pada akhirnya ia harus membongkar pelanggaran yang pernah ia lakukan. Ia juga menceritakan bahwa sebelumnya ia pernah mendengar suara bisikan kala sedang mencuci pakaian dan menjemur di atap asrama. Bisikan untuk memintanya melompat. Dan itu juga didengar oleh Ratna yang ketika itu sedang bersamanya. Ustazah Nadia menghela nafas, membuat Via menoleh dan menelisik. Sepertinya ada sesuatu yang menjadi sebuah rahasia. Dan ia harus tahu apa yang pernah terjadi. Malam dilalui dengan sendu. Suara ayat-ayat dilantunkan dengan hikmat. Masjid besar itu dipenuhi santri putra dan putri dari asrama yang terpisah jauh. Zikir dibacakan untuk mengantarkan kepergian salah satu dari keluarga mereka. Sesekali sesenggukan tangis terdengar pelan, terutama dari mereka yang sekamar dengan Ratna. Di luar masjid, beberapa guru tengah berdiskusi perihal kejadian yang menimpa santriwati mereka berdasarkan kesaksian dari yang didengar oleh Via. Pimpinan pondok berdiskusi untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Sembari doa dan zikir dilantunkan dengan hikmat, pimpinan pondok pesantren berbincang serius sembari memegang sebuah botol air mineral di tangan kirinya dan tasbih yang terus diputar di tangan kanannya. Ditemani Ustazah Nadia dan beberapa guru lain, mereka berjalan beriringan menuju asrama santriwati. Koridor terlihat remang, hanya diterangi sinar lampu dari ruangan asrama. 5 orang berjalan beriringan tangga, dititi perlahan hingga sampai di lantai 3 di ujung lorong, di mana bias rembang menerangi koridor. Di dalam ruangan yang dituju, sisa-sisa fragmen bayangan hitam tertinggal layaknya jejak di tipian bilik yang rapat ke dinding area paling dalam. Astagfirullahaladzim. Kiai Hashim beristighfar kala ia melihat fragmen hitam yang tersebar di dinding-dinding kamar mandi. Ia bahkan memasuki satu persatu bilik yang terbuka diikuti guru lain. Di sana mereka menemukan gumpalan rambut yang berserakan, helai-helai kasar yang kusut di saluran-saluran pembuangan air. Semakin dalam mereka berjalan, semakin banyak suram yang terlihat. Meski tak semuanya bisa menangkap pemandangan yang ada di mata Kiai Hashim, namun suasana mencekam tak bisa ditepis. Doa dibacakan dalam hikmat. Kiai Hashim membuka tutup botol air mineral yang ia bawa dan menumpahkan sedikit ke telapak tangannya. Kemudian ia cipratkan ke dinding-dinding berlapis keramik dingin. Fragmen bayangan hitam itu memudar, namun tak mengurangi kesan ngeri yang sedari tadi terpancar. Siapapun kamu, berbentuk dan menyerupai apapun, pergi. Ucapnya tegas sembari terus mencipratkan air. Ketika kata pergi ia ucapkan lantang, ia melihat sekelebat bayangan sosok wanita berpakaian biru panjang melesat cepat menembus langit-langit menuju atap. Ayo kita ke atas. Lanjutnya kemudian mengambil langkah cepat menuju atap. Suara derap cepat terdengar seirama dengan langkah kaki yang terburu-buru mengejar sesuatu. Mereka meniti anak tangga dan berbelok menuju pintu terakhir yang membatasi ruangan itu dengan atap. Pintu dibuka. Angin dingin yang kencang seketika menerpa wajah-wajah mereka hingga terasa begitu kaku. Di sini, ucap Kiai Hashim. Ia menatap sekeliling. Meski pemandangan di hadapannya terhalang oleh kain-kain yang digantung untuk dikeringkan, pakaian dalam
jilbab, gamis, celana, seolah menjadi rintangan untuknya bisa melihat dengan luasa ketika menuju sudut. Akhirnya, Kiai Hasyim menemukan apa yang tengah mereka cari, sesosok gadis berbaju biru dengan rambut panjang terurai basah, tengah duduk di tepian atap, kepalanya yang miring ke kanan karena lehernya yang patah menambah kengerian bagi mereka yang memiliki mata ketiga. Tulang belakang yang tak berada di posisi seharusnya membuat sosok itu terlihat bungkuk, rambut yang lengket dan basah meneteskan darah dari sisa luka yang menganga di bagian belakang kepala. "Anika," seru Ustazah Nadia dalam rasa terkejutnya. Setitik air matanya jatuh tanpa terasa setelah sekian lama. Ia kembali bertemu dengan sosok yang dulu pernah dia kenal, ialah Anika, kawan sebayanya yang dahulu mengakhiri hidup karena tekanan yang diterima, senioritas yang mendarah daging, membuat kawan lamanya itu berakhir mengenaskan. Meski tak di tempat yang sama, namun apapun yang menyerupai kawannya itu justru bersemayam di tempat yang tak pernah ia duga. Aura yang pernah dirasakan ketika tiba di atap kala tempat ini dibangun menjadi lantai 3 membuatnya sangat protektif pada santriwati yang ia pimpin. Apa yang ia rasakan ternyata benar. Sesuatu yang menyerupai kawannya itu justru bersemayam di tempat yang ia khawatirkan, dan kini tempat ini justru menjadi lokasi tragedi tragis yang menimpa santriwatinya. "Siapapun kamu, lebih baik segera pergi sebelum kamu musnah," hardik Kiai Hasyim kala mendapati sosok itu justru tersenyum memandangi mereka yang berdiri terdiam. Sambil memimpin doa, Kiai Hasyim kembali membuka botol air mineral yang ia bawa dan menumpahkan di telapak tangannya. Ia menciprat-cipratkan air itu ke tubuh mereka semua, kemudian kembali mengulangi sambil melangkah maju. Sosok Anika yang tadinya tersenyum kini berubah ekspresi. Wajahnya yang dahulu mereka kenal perlahan berubah menjadi sosok yang lain. Tubuh gadis remaja berbalut gamis berwarna biru itu perlahan berubah menjadi sosok wanita bertubuh ular dengan sisi keunguan. Wajah yang tadinya menyerupai Anika tak lagi sama. Yang nampak hanyalah sosok kepala dengan tanduk melingkar layaknya domba aduan, tangan dengan jemari pucat, dan kuku kebiruan juga berubah jauh dari sebelumnya. Jemari yang ceking, kuku kebiruan itu memanjang dan kian runcing, sisik-sisik menemui lengan. Astagfirullahaladzim. Ustazah Nadia dan 3 guru lain beristighfar bersamaan kala melihat perubahan yang terjadi. Itu bukanlah orang yang mereka kenal lagi. Sosok Anika yang tadinya sempat tersenyum hanyalah kamuflase makhluk yang lebih gelap, sosok yang lebih kuno dari apa yang terlihat. Dialah sesuatu yang kerap menggoda untuk meminta padanya dengan imbalan nyawa. Sudah lama ia tidak menemukan pesuruh, dan setelah sekian lama akhirnya ia berhasil menggoda orang lain, yaitu Ratna. Dahulu ia jualah yang menggoda Anika untuk mengakhiri hidup dengan cara yang kurang lebih sama. "Sudah tidak ada ampun. Lebih baik kamu dihancurkan," hardik Kiai Hasyim sambil menyiramkan air yang ada di tangannya. Doa dan zikir ia panjatkan, diikuti oleh Ustazah Nadia dan 3 guru lainnya. Doa dari masjid untuk mendiang Ratna disambut surah Al-Jin yang dibacakan lantang dari atap asrama. Teriakan melengking memekakan telinga, terdengar nyata hingga ke dalam masjid yang penuh dengan jemaah. Suara itu sempat membuat ustadz yang memimpin doa teralih, kemudian kembali melanjutkan doa yang mereka panjatkan. Sementara itu Kiai Hasyim terus mengulang ayat-ayat suci yang semakin lama semakin lantang. Aroma busuk yang tadinya menguar tertiup angin malam berganti aroma daging yang terbakar hangus. Asap mengepul tipis dari sosok ular bertanduk domba yang kian lama kian terpojok.
Tak ada lagi tempat baginya untuk berlari. Pun jika ingin menembus lantai kamar mandi tempat yang bersemayam sudah dipagari api yang tak terlihat membakar habis. Tubuh bersisik itu hingga benar-benar binasa menyisakan noda kehitaman di lantai atap asrama. Sisa air dalam botol dituang habis hingga sisa terbakar itu tersapu dan sisa jejak hitam itu ditarik masuk ke dalam botol yang isinya telah tertuang habis. Subhanallah, Alhamdulillah, ucap Kiai Hasim kala berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Sudah, ayo kita kembali ke masjid. Lanjutnya, kemudian memimpin langkah untuk menuruni tangga. Akhir semester berlalu, sudah saatnya para santri mendapatkan liburan untuk bisa pulang ke daerah masing-masing, tak terkecuali Via. Sebelumnya, ia sudah menceritakan tentang tragedi yang menimpa Ratna, kawan akrabnya. Dengan kondisi mental yang tak belum sepenuhnya pulih, ia akhirnya dijemput dan memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya di pondok. Keinginannya itu diterima dengan lapang dada oleh orang tua dan para guru. Mereka tak bisa melarang karena kejadian traumatis yang Via alami. Di hari terakhirnya, Via menyempatkan diri untuk naik ke atap asrama dan berdiri sejenak untuk memanjatkan doa. Bunga ia tabur sembari berpamitan pada kawannya yang sudah tak lagi ada di dunia. Namun satu yang pasti, meski kebebasan kembali ia dapatkan, hidupnya mungkin tak lagi sama. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Jana. Selalu ya Bang Jana tuh kisah-kisahnya horor gigit banget ya. Apalagi kalau udah kisah hantu yang ada di kamar mandi tuh, kayaknya udah serem banget ya. Karena jujur ya, kalau saya pribadi ya hantu-hantu di kamar mandi itu yang bikin serem tuh. Termasuk kayak dalam kisah barusan ya. Dan bagaimana itu misteri, kenapa sih nggak boleh nyuci dan jemur malam-malam. Tapi menurut saya pribadi ya, harusnya pihak pesantren lebih terbuka nih masalah ini. Jadi kan anak muda kan begitu tuh, ketika ada larangan tanpa dijelaskan apa penyebabnya, anak-anak muda ini tuh makin penasaran gitu loh. Jadi dia lebih pengen cari tahu ada apa sih sebenarnya. Jadi mungkin ya sedari awal harusnya diberikan tahu, tapi secara pelan-pelan lah ya, kepada para santriwati. Karena model-model kayak Via nih ada, bandel banget nih, udah dilarang jemur malam-malam di atas atap, masih aja dia ngajak-ngajak orang lagi si Ratna. Akhirnya Ratna menjadi korban dan itu menjadi trauma tersendiri bagi Via. Dan ternyata setelah diselidiki, dulunya juga ada korban, yang mana korban itu adalah teman seangkatan Ustazah Nadia, yang mana dia melakukan aksi itu juga sama dengan Ratna akibat ada bisikan atau dari dorongan dari makhluk makhluk penunggu yang jahat ya. Di sini kalau dalam kisahnya dia adalah makhluk sosok pemberi pesugihan, yang mana dia tidak punya ini lagi ya, tidak punya manusia yang dijerat untuk memberikan tumbal. Di situ dia mencari tumbal sendiri. Akhirnya alhamdulillah bisa berhasil diusir oleh Kiai Hasim. Dan walaupun pada akhirnya Via pun mengalami trauma dan memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya di tempat tersebut. Tapi ya emang udah bener itu ya. Dan orang tuanya juga sudah menyetujui apapun, walaupun memang Via nggak suka berada di pesantren itu, tapi demi kebaikan, demi keselamatan jiwanya ya memang harus cabut ya dari situ, karena takut ya tetap aja nanti akan ada sesuatu nauzubillah menjalik. Overall kisahnya keren banget buat Bang Jana. Terima kasih, udah lama nih ya Bang Jana nggak kirim kisah ke kita. Ditunggu lagi Bang Jana, ayo dong produktif lagi Bang Jana. Kisah-kisah dari Kalimantan selalu seru untuk disimak, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, dong bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh ya, buat yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin teman-teman berkenan untuk dibawakan di channel ini, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh,
Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.